Presiden Prabowo nggak tahu ya Pak Bahlil ya? Pak Bahlil, berarti emang nggak tahu ya Pak Bahlil? Berarti nggak lapor ke Pak Prabowo, Pak Bahlil? Dia bilang ya guys ya, jangan apa-apa itu ke presiden gitu. Nanti menteri kerjanya apa gitu ya guys ya. Sekali kerja tapi menghebohkan dan menyusahkan masyarakat, asal Pak Bahlil tahu ya. Halo para netizen, kembali lagi di channel 2 Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal berita tentang pagar laut lagi ya guys ya. Kemarin sudah dihebohkan dengan isu ya, gua nggak tahu itu pengalian isu atau enggak, tapi gas LPG bahkan meresahkan masyarakat juga ya guys ya, cukup meresahkan masyarakat juga ya guys ya. Tapi gas LPG sudah clear ya guys ya, kita anggap sudah selesai karena presiden turun tangan langsung mengenai gas eceran kemarin ya guys ya. Tapi kita jangan lupa dengan kasus pagar laut ya guys ya. Langsung aja kita bacain beritanya seperti apa, tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, comment, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Begini cara polisi meneror Khalid ya. Kita tahu Pak Khalid ini ya salah satu warga Banten ataupun salah satu warga Tangerang yang sedang berjuang keras ya guys ya atas haknya yang direnggut lah ibaratnya gitu ya guys ya, karena pagar laut tersebut ya guys ya. Ini Pak Khalid ini keras banget soalnya guys. Statement-statementnya dia di TV itu mengundang mafia-mafia itu mungkin jengkel sama beliau guys ya. Mereka tahu rumah saya, tapi polisi datang ke ibunya kawan saya sehingga ibunya nggak ngebolehin dekat dengan saya. Nah, kawan-kawan saya nggak mau dekat dengan saya karena ibunya yang melarang. Padahal Pak Khalid ini hanya seorang nelayan ya guys ya, dan dia statement gitu atas kebenarannya dan membela masyarakat di sana gitu. Bisa-bisanya Anda ya meneror Pak Khalid hanya seorang nelayan gitu guys ya. Ini kita lihat keterangan Pak Khalid saat diteror oleh sama orang dan oknum yang tidak dikenal ya guys ya. Tahu rumah saya, tahu kalau mau ngomong mau matiin saya juga udah jelas, gampang lah saya mau dicarinya rumahnya. Nah tapi intimidasi ini dia harus ke rumah ibunya kawan saya sehingga ibunya ini nanya ini Khalid ini siapa gitu kan. Seolah-olah saya ini kemudian biar dijauhin teman-teman, biar teman-teman tuh takut nemenin saya, berjuang sama saya, membela yang hak, kemudian mereka meninggalkan saya. Nah teman-teman saya ini juga nggak bisa nolak karena yang ngomong tuh ibunya, orang tuanya. Kalau menolak juga, kalau di sana kan ada masih jangan nolak orang tua gitu ini kan. Nah itu kadang kekalahan saya di situ. Jadi masing-masing menjauhi gitu, takut resiko kan. Karena dianggapnya mungkin bagaimana supaya saya ini adalah penjahat. Sebutnya intimidasi, ini intimidasi psikologi kali ya modelnya ya. Ini Pak Khalid ini secara tidak langsung diintimidasi sama beberapa oknum yang jelas-jelas agar teman-temannya itu menjauhi perjuangan Pak Khalid ya guys ya. Jadi sekarang mungkin Pak Khalid tidak ada teman seperjuangan, Pak Khalid hanya berdiri sendiri ataupun ada beberapa orang yang menemani, terutama pasti bukan orang-orang dari wilayah dia ya guys ya. Tapi tetap semangat terus Pak Khalid, tetap berjuang untuk mendapatkan hak yang seharusnya didapatkan ya guys ya. Semangat terus Pak Khalid. Lanjut, Bahlil nggak jawab ditanya presiden nggak tahu ya Pak. Nah ini dia, harusnya wartawan juga nanya yang suruh siapa. Ini kemarin pengalian isu nih, gua nggak tahu nih ya guys ya, ini pengalian isu atau enggak, tapi jelas-jelas menghebohkan masyarakat banyak ini guys ya, karena kasus LPG, gas LPG 3 kilo ini secara tidak langsung menutup kasus pagar laut ya guys ya, yang sedang rame-rame juga pada waktu itu guys. Kita lihat ini guys, cuplikan saat Pak Bahlil dicecer sama wartawan guys ya. Tapi emang bener Pak Presiden Prabowo nggak tahu ya Pak Bahlil ya? Pak Bahlil, berarti emang nggak tahu ya Pak Bahlil? Berarti nggak lapor ke Pak Prabowo, Pak Bahlil? Pak Bahlil, berarti nggak lapor ke presiden Pak Bahlil terkait gas LPG ini. Makasih Pak. Berarti nggak laporan ya Pak Bahlil ke Pak Prabowo soal kebijakannya Pak? Pas dikit Pak. Tidak laporan ya guys ya, sepertinya memang seperti itu ya guys ya. Gua nggak tahu nih kenapa Pak Bahlil mengambil kebijakan secara sendiri ya guys ya. Bahkan kemarin di wawancara dia bilang ya guys ya, jangan apa-apa itu ke presiden gitu, nanti menteri kerjanya apa gitu ya guys ya. Sekali kerja tapi menghebohkan dan menyusahkan masyarakat, asal Pak Bahlil tahu ya, gara-gara gas LPG kemarin memakan korban juga Pak Bahlil. Itu juga
jadi polemik juga ya guys ya, perbincangan masyarakat karena hebohkan satu Indonesia juga gitu. Gas LPG langka, gua nggak tahu ditimbun apa enggak, dan akhirnya Pak Prabowo turun tangan langsung menangani kasus gas LPG yang kebijakannya diambil oleh menteri ataupun pembantu Pak Prabowo ya, secara tidak jelas ini guys ya. Lanjut, buat sahabat semua tolong up lagi pagar laut. Gas melon itu hanya pengalihan isu. Nah, ini gue juga tugasnya seperti itu guys ya. Dari pagar laut lah kebuka kedok-kedok manusia rakus yang menjual negerinya demi isi perut kelompoknya ya, sedangkan rakyat tetap sengsara dan jadi sapi merah. Dari pagar laut lah akan terseret orang-orang terlibat ya. Sampai detik ini ya, satu nama pun ya belum ada yang terungkap ataupun menjadi tersangka atas perbuatan pagar laut 30 km itu. Ini bagaimana nih? Gua nggak tahu nih ya, siapa yang dilindungi, siapa sesungguhnya orang yang dilindungi. Ini punya power gede banget ini guys ya. Ini ada cuplikan sebenarnya guys ya, tapi berhubung ada backsound, mohon maaf banget gua skip dulu guys ya. Kalau kalian pengen lihat silahkan kunjungi Twitter ini guys ya. Lanjut, warga Banten terlibat cekcok dengan beberapa polisi yang hendak mencopot baliho penyegelan pada proyek PIK 2 ya. Ratusan warga berkumpul berusaha menghentikan aktivis proyek PIK 2 yang sedang berjalan ya. Kita tahu di berita kemarin proyek PIK 2 sempat disegel sama masyarakat setempat ya guys ya. Ada beberapa baliho untuk disegel sama warga di sana guys ya. Tapi ini kayaknya ya baliho-baliho tersebut ditarik sama beberapa oknum. Kita lihat nih guys cuplikannya guys ya. Mengawal, tapi kalau salah jangan dibelain. Polisi itu bela rakyat. Malu ini ditonton seluruh Indonesia. Dunia Pak, dunia. Nih, saya nih, syuting ya. Pak Kapolri, Pak Sigit, kalau anak buahmu gak berani bela rakyat yang tergusur di Banten, pecatin. Terindikasi dia ada backing aguan. Hidup komandan, hidup komandan, hidup rakyat Banten. Saya katakan tidak takut dengan hal apapun, Pak. Tapi saya minta jangan terintervensi dengan tulisan ini, Pak. Saya minta. Ini adalah bentuk perlawanan kita hari ini. Sepakat kawan-kawan? Sepakat warga? Di sini saya hanya menuntut ini saja. Karena tujuan kita kalau memang bisa bertemu dengan Aguan, kita bertemu dengan Aguan hari ini. Ini adalah bentuk agar ini masuk ke media sampai kepada Aguan, bahwasanya warga muncul tidak diam. Tunduk kepada oligarki sebuah pengkhianatan, kawan-kawan, saya katakan itu. Lebih baik kita mati di negara kita sendiri daripada ditunduk di negara kita sendiri, kawan-kawan. Saya katakan itu. Ini kita tahu ya guys ya, kemarin sempet cekcok juga mungkin di lokasi yang sama ya guys ya. Ada preman bayaran yang menghentikan masyarakat ataupun beberapa warga untuk menyegel ya proyek PIK 2 ini guys. Dan sekarang terulah lagi nih guys ya. Udah disegel tapi mungkin polisi mengambil alih ya atas penyegelan tersebut gitu guys ya. Kita lihat guys. Kapolseknya bisa mempertemukan rakyat dengan Aguan. Betul. Itu baru aparat. Betul. Bukan jadi backing Aguan. Betul. Kasian juga sih polisi ya guys ya, menjadi kambing hitam juga ya secara tidak langsung. Karena apa? Karena di sisi lain mungkin dia disuruh sama penguasa, tapi di sisi lain dia juga sebagian dari masyarakat juga ya guys ya. Tapi semoga aja pemerintah ada di pihak masyarakat ya guys ya, di pihak kita, agar tidak dilanjutkan proyek PIK 2 dan terungkap siapa tersangka dari pemagaran laut tersebut ya guys ya. Gue yakin orangnya yang sama sih guys ya. Lanjut, Kades Kohot mangkir dari undangan pemeriksaan Barreskrim di kasus pagar laut Tangerang. Nah ini dia. Ya, kita tahu kemarin Kades Kohot mempunyai harta sampai miliaran. Seorang Kades ya guys ya. Ini gua nggak menghina Kades ya guys ya. Tapi hanya seorang Kades ya punya mobil Rubicon dan harta miliaran. Bahkan beberapa mobil sport juga ya guys ya. Ada Civic Turbo ataupun beberapa mobil lah ya guys ya. Ini hanya sekedar Kades ya guys ya. Kalau menurut saya jemput paksa aja langsung. Jadi tidak ada lagi alasan dan drama mangkir. Nah, ini dia. Ya, semoga aja ada titik terang ya guys ya melalui dari Kades Kohot ini, karena terus ditekan mungkin sama masyarakat siapa yang bayar dia atas kasus pagar laut ya guys ya. Kades Kohot mangkir undangan pemeriksaan Barreskrim di kasus pagar laut. Ini kita lihat kejelasan ya guys ya. Desa kami sudah memanggil tapi belum hadir. Tentu saja kalau dalam proses ini kita berangkat dari SHGB. Dari SHGB kita mendapatkan warkah dan keterangan di mana pejabat yang mengeluarkan adalah ATR BPN. Dari situ tentu saja nanti kita akan mengerucut ke bawah sejauh mana peran semua proses pengajuan warkah tersebut. Ini kita skip dulu ya guys ya, karena intinya kita pengen tahu siapa dalang dari pemasangan pagar tersebut dan kita pengen
Kades Kohot itu segera diperiksa. Baik teman-teman, sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Pokoknya kita dukung para nelayan, para masyarakat yang sedang membela haknya ya guys ya. Sekali lagi terima kasih, gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.